Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab alkana ya, yaitu tentang konformasi alkana. Yang pertama adalah stereokimia. Sebagaimana senyawa kimia organik yang dapat dipandang dalam bentuk 3 dimensinya sebagai molekul, maka begitu pula dengan alkana. Senyawa organik dengan beragam rumus molekul tentunya memiliki stereokimia yang khas di setiap jenisnya. Stereokimia dari alkana sangat bervariasi sebagaimana karakteristiknya sebagai molekul. Berikut adalah contohnya dari etana. Masih ingat ya etana, berarti C-nya 2, H-nya 6. Ini saya beri contoh ada 3 macam. Pertama adalah dalam bentuk proyeksi Newman. Dalam bentuk seperti ini ya, ada bola. Satu bola ini mewakili 2 karbon. Karbon yang di depan dan yang di belakang bola. Ini di belakang bola ini ya. Nah, posisi di belakang dia mengikat sama 3H. Jadi ada 2 karbon di satu bentuk proyeksi Newman seperti ini. Lalu bola dan pasak. Jadi satu bola ini mewakili karbon. Satu karbon. Ada 2 karbon mengikat masing-masing 3H. Nah ini penghubungnya. Bentuk bola dan pasak. Lalu berikutnya adalah rumus dimensional. Rumus dimensional sudah tidak asing ya, ada yang garis-garis, ada yang tebal. Masing-masing punya makna tersendiri dari posisinya atau stereokimianya. Kita cek latihannya. Rumus molekul dari senyawa dengan proyeksi Newman berikut adalah, kita bahas lagi ya tentang proyeksi Newman ini. Satu bola ini mewakili 2 karbon. Ada karbon yang di depan dan yang di belakang. Maka jika ada tambahan, sini ada tambahan ya, satu CH3 di sini dan di sini juga, maka kita tinggal jumlahkan menjadi berapa? Tadi kan 2 tambah 2 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah apakah A, B, C, D, dan E? Jawabannya adalah C, yakni 4. Satu bola itu mewakili 2 ya. Proyeksi Newman melambangkan minimal 2 atom karbon atau etana tadi seperti contoh. Jika pada ikatannya terlihat ada 2 gugus metil, maka senyawa alkana menjadi butana dengan rumus molekul C4H10 atau jawabannya adalah C. Nah, ini penggambarannya. Satu gambar Newman ini, proyeksi Newman ini mewakili 2 atom, maka ditambahkanlah 2C ini. Jadi 4. Kita lihat lagi latihan berikutnya. Stereokimia yang tepat dari propana. Propana itu C-nya 3. C-nya 3 maka sudah pasti apakah A? Nah, A ini melambangkan 2 ya. Bukan. Lalu apakah yang B? Sudah terlihat. Ini juga 2 karbon ya. Lalu yang C. Nah, C lagi nih 1 karbon. Metana ini. Apakah yang D? Ini hitam ini melambangkan C ya. Berarti ini 2. Jawabannya adalah yang E. 1, 2, 3 ya. Propana. Ini alasannya. Oke, lanjut ke latihan. Latihan untuk A1 nomor 1 dan 2. Perkecil agar terlihat. Oke, kita lanjut ke sub pembahasan berikutnya, masih di stereokimia struktur ya. Sebagaimana senyawa organik lain, alkana juga memiliki peluang untuk memiliki berbagai macam struktur dari satu rumus molekul yang disebut dengan isomer struktur. Ini contoh pertamanya. Ada C4H10, C5H12. Nah, C4 ini kalau kita buat panjang, rantainya lurus ya, sudah pernah dibahas ya. Rantai utama itu yang biasanya bentuknya lurus. Ini adalah stereokimianya. Nah, lalu jika dia bercabang, kita pindahkan satu nih di tengah. Nah, ini dia membentuk struktur yang berbeda ya, berbeda tapi sama C-nya 4. Jadi C4H10 punya 2.
Kita lihat lagi yang C5, H12, dia punya 3. Perhatikan ketiga gambar ini rumus molekulnya sama, namun strukturnya berbeda dengan posisi masing-masing. Nah, ada yang bentuknya ini, ada C tersiernya. Kalau bentuknya dia bercabang 1, dan ini rantai lurus. Ini berarti cabangnya 2 ya. Jika kita ingat kembali materi kemarin. Ada 3 ya, C5H12. Lalu contoh untuk C6. Jadi semakin panjang rantai karbon, semakin banyak jumlah karbonnya, tentunya keanekaragaman dari strukturnya juga semakin bervariasi. Tentunya ini berbeda ya. Kalau sama berarti kita kembali lagi ke salah satu dari bentuk struktur ini. Ini yang C6H14. Ada 5. Nah, kita cek latihannya. Berapakah jumlah struktur yang dapat dibentuk dari C6H12? Nah, tadi sudah dibahas ya. Berapa? Kita gambarkan dulu satu-satu. Ini jika lurus. Oh, ditambahkan nih 1 cabang. Berarti yang jenis kedua. Cabangnya pindahkan ke tengah. Ini yang ketiga. Lalu cabangnya dibuat 2. Jadi yang keempat ya. Lalu terakhir cabangnya 2 tapi dia 1 karbon. Oh, berarti ada 5. Jawabannya D. Berikut adalah latihan. Kita lihat latihannya. Yang pertama, atom karbon nomor berapakah yang bersifat chiral pada alkana berikut? Nah, ingat lagi penomoran, kita tentukan dulu nomornya. Kita tentukan rantai utamanya, makanya bisa menentukan nomor, baru berikutnya kita bisa tetapkan karbon nomor berapa yang bersifat chiral. Nah, di sini jawabannya adalah B. Secara cepat dapat terlihat atom karbon yang hanya memiliki 1 hidrogen adalah C3, C2 ya ini. Kita mulai nomornya dari sini, C1, 2, lalu ini 3. Selanjutnya kita cek spesinya apa benar dia punya 4 spesies berbeda. Di atas dia memiliki C2H5, lalu di samping CH3 dan H ya, berikutnya H, lalu ini. Nah, jadi empatnya adalah berbeda, makanya dia disebut senyawa chiral, karbon yang chiral. Senyawa chiral karena memiliki karbon yang chiral. Yang kedua, manakah dari senyawa berikut yang memiliki sifat chiral pada atom karbonnya? Pentana, heksana, 2-metilpentana, 3-metilpentana, atau 3-metilheptana. Nah, jawabannya adalah yang E. Silakan dibaca, ini alasannya. Kita lihat strukturnya. Ini adalah semua pilihan yang tadi ya, kita gambarkan. Nah, terlihat. Jika rantainya lurus, pasti tidak punya karbon chiral. Kenapa? Karena hanya lebih dari 1 yang terikat. Jadi dia punya spesies yang kembar. Persis, serupa. N-pentana, N-heksana, tidak ya. Lalu 2-metilpentana kita cek. Ya, memang dia ada C yang memiliki 1H. Tapi spesies 2-nya juga kembar juga nih. CH3. H3 ya, berarti bukan. Lalu yang berikutnya. Ya, dia punya 1 karbon yang mengikat 1H. Perhatikan lagi, ternyata 2 spesiesnya juga sama. Jadi dia bukan bersifat chiral. Nah, ini jawabannya. Kenapa? Karena keempat spesiesnya 3-metilheptan ini berbeda. Jadi dia merupakan karbon chiral. Kita lanjut. Ini latihannya. Yang A3 ya. Oke, berikutnya. Nomor 2. Silakan dicoba untuk dikerjakan. Masih di pembahasan tentang kiralitas.
Pertama menentukan kiralitasnya, lalu kita tahu spesi apa yang terikat. Maka berikutnya adalah memberikan urutan. Nah, karena keempat spesi itu punya urutan dan urutan itu menjadi penentu karakteristiknya. Apakah dia menjadi dekstro, isomer dekstro, atau isomer yang levo. Ini contohnya 3-metilheksana. 3-metilheksana ini punya karbon kiral, berarti dia memang sudah pasti kiral. Keempatnya, dia punya spesi. Yang pertama adalah dalam bentuk C3 ya, gugus profil. Lalu CH3, C2H5, dan H. Gimana nih cara menentukan urutannya? Nah, ternyata urutan prioritas, namanya prioritas, yang paling prioritas seperti urutan 1 ya. Urutannya seperti ini. Yang 3 ini menjadi nomor 1. Sudah terbayang belum? Yang 2 ini menjadi nomor yang C2 ini menjadi nomor 2, CH3 nomor 3, dan H nomor 4. Sudah terbayang belum bedanya apa? Bedanya adalah massa molekulnya ya, jumlah karbonnya. Nah, kita cek lagi. Ya, ini contoh sebelumnya ya, 35 dimetil oktana. Dia punya 2. Perhatikan, yang pertama menjadi prioritas 1 adalah yang karbonnya paling banyak spesinya. Lalu berkurang sedikit-sedikit yaitu yang C2, lanjut ke CH3 nomor 3 dan H nomor 4. Jadi itu ya. Itu adalah urutannya. Jadi prioritasnya. Terlihat perbedaannya ya. Kita sudah bisa lihat nih kalau yang satu lagi. Berarti nomor satunya pasti yang paling panjang. Lalu nomor 2-nya C3 ya. Kalau tadi C2 sekarang C3. Nomor 3-nya CH3 dan nomor 4-nya adalah H. Itu ya urutan prioritasnya. Tidak boleh terbalik. Kita lihat latihannya. Nah, ini ada senyawa 6 etil, 3 metil nonana. Ini sengaja tidak diberi nomor agar bisa menentukan seperti apa jawabannya. Ini adalah pilihan jawabannya. Silakan diamati. Karbonnya yang mana? Nah, kita harus tentukan dulu nih karbon yang mana. Kalau dilihat senyawa karbon yang mengikat H-nya 1 bisa jadi ini ya, atau ini. Ya kan? Dan ini ada pilihannya. Semuanya sama, sudah tepat, tinggal kita menentukan apakah benar penomorannya. Sekilas kita bisa lihat, apakah yang A benar dengan, kita geser dulu ya. Nomor satunya yang jumlahnya 2, oh sudah pasti salah. Yang B, oke nomor satunya benar. Apa benar nomor H2-nya H, hidrogen? Salah ya. Yang C, apa benar nomor satunya di H? Sudah pasti salah. Yang D, apa benar nomor satunya di yang panjang? Oke, benar. Nomor 2-nya apa benar pada C2H5? Wah, tepat ini. Lanjut, nomor 3 sudah benar. 4. Oke, berarti jawabannya bisa jadi yang D. Kita cek dulu yang E ya. Apa benar yang ini salah? Oh, ternyata yang paling panjang di nomor 4. Berarti sudah pasti salah. Maka jawabannya adalah D ya. Nah, urutan prioritasnya ya. Oke, kita lihat lagi. Setelah menentukan urutan prioritas, maka kita akan menentukan panah pergerakannya. Tadi sudah nih nentuin. Oh, ini kiral sudah pembahasan sebelumnya. Oh, ini spesinya sudah. Lalu berikutnya penomoran spesi prioritasnya. Sekarang kita penomoran pergerakannya, ya. Pergerakan ini berdasarkan urutannya, tapi kita cek dulu ya. Ini benar 1, 2, 3, 4. Apa benar urutannya segini ke sini? Tidak benar karena urutannya tentunya prioritasnya dimulai dari yang 1. Oke, yang A berarti salah. Yang 2, oh ini nomor 1 betul. Ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Oh iya betul nih. Penomorannya sudah betul dan arahnya benar ya ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Lalu yang C, benar nggak ini penomorannya? Salah. Yang dibuat 1 adalah jumlah karbonnya lebih sedikit ya. Berarti ini salah. Yang D, ya penomorannya benar. Ternyata arahnya dari bawah. Masa habis 1 4 ya? Salah ya? Oke, bukan berarti tidak tepat. Yang E,
Nomor satunya ada di sini. Oh, tidak tepat. Berarti jawabannya tadi yang tepat apa? Yang B. Kita lihat latihannya. Nah, silakan tentukan. Nah, ini A4 ya. Tentukan nih proyeksi levo. Levo. Levo itu ke kiri ya.